Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggraini dengan NPM 10121-828 dari kelas F1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan oleh dosen pengampu Ibu Esri Rokaminawanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang rasio keuangan. Apa sih rasio keuangan? Rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain, dan kinerja perusahaan dalam periode waktu. Jenis-jenis rasio keuangan. Ada 4 jenis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratio, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas atau solvability ratio, dan rasio aktivitas atau activity ratio. 1. Rasio likuiditas atau liquidity ratio adalah jenis rasio keuangan yang mengatur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial atau likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Terdapat 3 jenis rasio likuiditas. 1. Yaitu rasio lancar atau current ratio. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. 2. Yaitu rasio cepat atau quick ratio. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. 3. Rasio kas. Rasio kas adalah jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Seperti yang bisa dilihat dalam PowerPoint, terdapat rumus-rumus yang berbeda dalam setiap rasio, seperti rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, itu memiliki beberapa rumus. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang mereka inginkan. Ada 3 jenis rasio profitabilitas. 1. Yaitu gross profit margin, merupakan ukuran presentasi dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Yang kedua yaitu net profit margin. Rasio net profit margin ini berbeda dengan gross profit margin. Rasio ini menghitung presentasi dari setiap hasil penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Sederhananya, rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Yang ketiga yaitu return on investment atau lebih dikenal dengan ROI. Rasio ini menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau earning after tax. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas atau solvability ratio. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Ada 2 jenis rasio solvabilitas. 1. Rasio utang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio adalah untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang kedua yaitu rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity. Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Yang keempat yaitu rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas adalah untuk mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Terdapat 4 jenis rasio aktivitas, yaitu 1. Perputaran piutang,
yaitu perputaran piutang digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang dalam perusahaan dalam suatu periode dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Yang kedua yaitu perputaran persediaan, digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan perusahaan terhadap penjualan dalam satu periode tertentu. Yang ketiga yaitu perputaran aktiva. Perputaran aktiva tetap rasio ini berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap secara efisien dalam rangka meningkatkan penjualan. Yang keempat yaitu perputaran aktiva total. Rasio ini juga melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana semakin besar rasionya, maka semakin efektif perusahaan bisa memanfaatkan seluruh aktivanya terhadap konversi penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit contoh penerapan rasio profitabilitas pada PT Semen Indonesia Persero Tbk menghitung gross profit margins. Di sini terdapat data hasil penjualan, HPP, laba, kotor, dan presentase dari perhitungan sesuai dengan rumus gross profit margins dari tahun 2013 sampai 2015. Pada tahun 2013, gross profit margins PT Semen Indonesia Persero Tbk sebesar 0,45%. Hal ini berarti perusahaan mendapatkan laba kotor yang nilainya 0,45% dari total penjualan. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Dapat dilihat dari tabel di samping, dari tahun ke tahun hasil gross profit margins PT Semen Indonesia Persero Tbk mengalami penurunan. Hal ini berarti perusahaan mendapatkan laba kotor yang nilainya 0,40% dari total penjualan yang dialami. Persentase-persentase tersebut dihasilkan dari proses perkalian dan pembagian pada rumus gross profit margin. Yang kedua yaitu net profit margins. Sama dengan gross profit margins, hasil presentasi tabel tersebut dihasilkan dari perhitungan rumus yang sudah ada. Dapat dilihat dari tahun 2013 dan profit margin PT Semen Indonesia Persero Tbk sebesar 21,8% dan pada setiap tahunnya sampai 2015 mengalami penurunan 21,8% pada setiap tahunnya sampai 2015 mengalami penurunan persentase. Hal ini berarti perusahaan mendapatkan laba bersih yang nilainya 16,7% dari total penjualan yang mengalami penurunan. Lanjut, return on asset. Pada tabel ini juga sama-sama melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang ada. Dapat dilihat dari tahun 2013 sampai 2015, persentase ROA ini menurun. Hal ini berarti menurunnya penggunaan aktiva secara efisien dan kurang produktif bagi perusahaan. Selanjutnya, return on equity. Sama dengan sebelumnya, persentase dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan. Tetapi semakin tinggi persentase yang diperoleh perusahaan menunjukkan semakin tinggi pengelolaan modal perusahaan dalam mendapatkan laba atas modal. Dapat disimpulkan dari tabel di atas, keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri adalah sebesar 22,2% pada tahun 2015. Gross profit margins mengalami penurunan drastis dari 22,2% pada tahun 2014 menjadi 16,4% pada tahun 2015. Hal ini disebabkan berkurangnya pendapatan perusahaan yang mempengaruhi modal pemilik. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.